Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rahmadani, NIM 19111010522, kelompok 2, kelas A 2019-2. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum keperawatan menjelang ajal dan paliatif, yang mana dengan topik yaitu pengkajian perawatan paliatif. Berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi Sus. Bagaimana Bu keadaannya pada pagi hari ini Bu? Lemas sekali Sus. Lemas ya Bu. Baik Bu, jadi sebelumnya apakah Ibu boleh sebutkan nama Ibu, umur dan tempat tinggal? Nama saya Dela, usia 40, tinggal di Sail. Saya boleh lihat dulu Bu, tolong identitasnya. Baik, saya catat di rekaman display ya Bu. Nah, baik Bu, sebelumnya jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Saya perawat Laila Rahmadani, Ibu bisa panggil saya perawat Laila. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk melakukan tanya jawab, ada diskusi kepada Ibu bagaimana keadaannya Ibu. Nah, sebelumnya diskusi ini akan berlangsung lebih kurang selama 10 menit di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, jika Ibu bersedia, nanti ini ada beberapa pertanyaan dan ini ada dan ini formulirnya ya Bu, ada beberapa pertanyaan dan Ibu bisa mengisinya. Jika kalau Ibu ingin saya mengisinya, saya akan bantunya Ibu. Saya akan bantu Ibu. Apakah Ibu mengisinya sendiri atau dibantu oleh saya? Dibantu oleh suster aja. Baik, dibantu ya Bu. Nanti formulir ini akan diisi setiap harinya ya Bu, ataupun oleh keluarga juga bisa mengisi ini. Nah baik Bu, sebelumnya untuk memulai, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah keluhan yang Ibu rasakan sekarang? Sesak Sus. Sesak. Kalau boleh tahu Bu, sesak itu kalau saya rentangkan dari 0 tidak sesak dengan 10 sangat sesak tidak tertahankan, Ibu dalam rentang mana ya Bu? 7 Sus. 7. Ini Bu, saya cek dulu. Baik Bu, kemudian Ibu merasakan sesak, apakah ada Ibu merasakan yang lain lagi selain sesak? Ada Sus. Ya. Nyeri di dada kiri saya. Nyeri di dada kiri. Nah, kalau boleh tahu dari rentang 0 itu tidak nyeri dan 10 itu sangat nyeri tidak tertahankan, Ibu dalam rentang berapa? 7 Sus. 7. Baik, kemudian dari sesak dan nyeri itu apakah Ibu merasa lelah? Iya. Iya. Kalau direntangkan 0 itu sangat lelah, 0 itu tidak lelah dan 10 itu sangat lelah, Ibu dalam rentang mana ya Bu? 8. 8. Baik. Kemudian apakah Ibu ada merasakan mual dan beserta muntah? Ada. Jika direntangkan, jika 0 itu tidak merasa mual dan muntah dan 10 itu merasa mual beserta muntah, Ibu dalam rentang mana ya Bu? 6. Baik, kemudian dari kondisi Ibu sekarang ini, apakah Ibu merasakan stres? Iya Sus. Ya, kalau direntangkan jika 0 itu tidak stres dan 10 itu sangat stres, Ibu dalam rentang mana ya Bu? 8. Baik, kemudian apakah Ibu juga merasakan cemas? Iya. Kalau direntangkan, kalau 0 itu tidak cemas, kalau 10 itu sangat cemas. Di 7. Baik Bu, kemudian di kondisi Ibu yang sekarang ini, apakah Ibu itu mengantuk beserta pengen tidur seperti itu Bu? Apakah Ibu ada merasakan pengen ngantuk dan ingin tidur terus? Saya susah tidur. Oh, susah tidur. Jika kalau direntangkan, kalau 0 itu susah mengantuk, jika 10 itu sering mengantuk beserta pengen tidur terus, Ibu dalam rentang mana? 3. Baik, Bu. Kemudian pada Ibu di rumah sakit ini bagaimana Bu selera makannya? Enggak nafsu saya makan. Oh, jadi Ibu makannya berapa sendok? 2 biasanya. 2. Kalau sehat biasanya Ibu sepiring habis? Habis. Nah, kalau kita rentangkan selera makan Ibu, jika 0 itu tidak selera makan dan 10
kalau 0 itu selera makan, jika 10 itu tidak selera makan, ibu dalam rentang mana? 8. Baik, kemudian dari sekian banyak yang ibu alami tadi, masalah kesehatan yang ibu alami tadi, apakah ibu merasakan ibu tuh sehat dan bugar dan apa ibu merasa tidak berdaya? Tidak berdaya. Jika direntangkan, kalau 0 itu ibu merasa sehat dan bugar dan 10 itu merasa tidak sangat berdaya, ibu dalam rentang berapa? 9. Baik. Kemudian apakah dari masalah yang tadi, apakah ibu ada masalah yang ibu terpikir, misal ibu merasa tidak tenang, sering mikir? Masalah apa, Bu? Masalah BPJS saya ini kayak belum diurus gitu. Oh, BPJS belum diurus. Apakah udah diproses, Bu? Kayaknya lagi diproses. Oh, lagi diproses. Baik. Jika kita rentangkan masalah BPJS ini, apakah jika 0 itu ibu merasa sangat terpikir, ibu tidak terpikir, dan 10 itu ibu sangat merasa terpikir dengan masalah BPJS ini? 8. Baik, Bu, dari 10 pertanyaan yang saya berikan kepada ibu tadi, rata-rata ibu menjawab dalam rentang 6, 7, 8 ya, Bu, dan 3. Ada juga ibu dan 3. Kemudian berarti di sini kita artikan bahwasanya ada beberapa banyak masalah kesehatan kepada ibu yang harus kami selesaikan. Nah, sebelumnya sebelumnya saya ingin bertanya lagi beberapa pertanyaan kepada ibu ya, tentang masalah kegiatan ibu sehari-hari seperti mandi, bersih-bersih, dan bagaimana ibu melakukan kegiatan sehari-harinya ibu. Nah, sebelumnya sejauh mana ibu bisa tukar posisi di tempat tidur? Apakah ibu bisa duduk? Duduk bisa ya, Bu? Ya, bisa sendiri. Kemudian apakah jika ibu duduk itu sesak ibu bertambah? Berkurang. Nah, baik. Kemudian apakah ibu bisa berdiri di tempat di samping tempat tidurnya ibu? Bisa, tapi dibantu. Oh, dibantu. Kemudian apakah jika ibu mau ke toilet, apakah ibu bisa sendiri? Enggak, dibantu. Oh, dibantu juga. Kemudian jadi ibu hanya bisa duduk di tempat tidur ya, dibantu di tempat tidur sehari-hari ibu, dibantu juga sama perawat dan keluarga juga. Iya. Nah, jadi apakah kegiatan apa yang bisa ibu lakukan dengan ibu sendiri? Gosok gigi bisa. Gosok gigi bisa. Di tempat tidur ya, Bu? Iya. Ya, di tempat tidur. Baik, Bu, sekiranya cukup sampai di sini pertanyaan yang saya tanyakan. Kita akan melakukan tindakan-tindakan keperawatan, ataupun kita akan kolaborasi dengan tenaga medis untuk tujuannya untuk mengurangi keluhannya ibu yang ibu rasakan sekarang. Nah, sebelum kita pamit, kita berdoa dulu untuk kesembuhannya ibu, biar ibu bisa sehat lagi ya, Bu. Kita berdoa dulu ya, Bu. Amin. Baik, Bu, sekiranya sampai di situ dulu ya, Bu. Nanti sekitar 2 jam lagi saya akan ke sini untuk memberikan obat kepada ibu dan melakukan pengecekan TTP kepada ibu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Jadi kalau ibu ada butuh sesuatu, ibu bisa tombol pencet di samping ini ya, Bu. Baiklah, Bu, sekiranya sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok lagi saya akan memberikan lembaran seperti ini lagi untuk mengetahui kondisinya ibu, apakah terapi yang akan berikan berhasil atau tidak ya, Bu. Baik, sesudahi ya, Bu. Assalamualaikum ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Baik, setelah kita melakukan pengkajian pada pasien yang bernama Ibu Dela yang berumur 40 tahun, yang mana di sini setelah kita melakukan pengkajian langsung kepada pasien, pasien seharusnya bisa mengisi semua 10 item ini yang ditanyakan menggunakan formulir Edmonton Symptom Assessment System atau ESAS. Nah, ini semua berupa data subjektif pasien yang pasien katakan. Nah, kita seharusnya formulir ini diisi 1 kali sehari atau 24 jam. Nah, kita bisa ajarkan kepada keluarga dan pasien setiap harinya mengisi formulir ini. Nah, tadi pasien mengeluh ada nyeri yaitu pada rentang 7, yang mana pasien merasakan nyeri. Kemudian pasien juga mengatakan pasien juga merasakan lelah,
yaitu di angka 8. Kemudian pasien juga mengeluh yaitu mual dan pasien mengatakan pada angka 6. Kemudian pasien juga merasakan stres pada rentang angka 8, yaitu sangat mengalami stres. Kemudian cemas, pada saat cemas pasien mengatakan dalam rentang angka 7, yaitu sangat cemas. Kemudian pada merasa ngantuk, pasien menyebutkan pada angka 3 dikarenakan pasien itu sulit untuk tidur. Kemudian selera makan pasien mengatakan hanya memakan di rumah sakit yaitu 2 sendok karena pasien sulit untuk makan, tidak selera, yaitu dalam rentang angka 8. Kemudian pasien mengatakan pada saat merasa sehat, segar bugar dan ataupun perasaan tidak berdaya, pasien mengatakan ke angka 9 karena pasien merasakan sudah tidak berdaya dengan kondisinya sekarang. Nah, kemudian pada saat sesak, pada pengkajian tadi terdapat pasien mengatakan sesak, yang mana sesak ini terdapat dan merasakan nyeri juga di bagian dada kiri. Nah, yaitu dalam rentang angka 7. Kemudian pada saat melakukan pengkajian apakah ada masalah yang lainnya, pasien mengatakan ada masalah BPJS. Nah, masalah BPJS ini akan diurus, akan diproses. Nah, kemudian itulah dari semua ini kita bisa simpulkan banyak masalah terjadi pada pasien. Pasien ini cenderung ke arah yang lebih berat. Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin 24 jam, kita lakukan 1 hari sekali. Nah, itu pada ESAS, pemeriksaan ESAS. Nah, kemudian kita lihat pada pemeriksaan ECOG atau Eastern Comparison Oncology Group Performance. Nah, yang mana kemudian setelah kita lihat berbagai gejala yang dirasakan pasien, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi pasien ini dengan menggunakan format ini, ECOG. Nah, walaupun ini tadi bukan dengan pasien dengan penyakit keganasan atau kanker, tetapi kita bisa menggunakan format ini menentukan performa harian pasien, bagaimana kondisi pasiennya. Nah, kemudian kita lihat pada grade 0, yang mana pasien menyebutkan bahwasannya tidak mampu melakukan semua kegiatan. Nah, kita lanjutkan ke grade 1. Terbatas dalam pekerjaan fisik yang berat tapi masih mampu berpindah. Nah, di sini pasien mengatakan pasien tidak mampu bergerak, yaitu tidak bisa mampu melakukan pekerjaan fisik yang berat juga. Nah, kemudian kita lihat ke grade 2, mampu melakukan perawatan diri dan bergerak. Nah, di sini pasien mengatakan tadi tidak mampu bergerak, hanya dibantu oleh perawat ataupun keluarga. Nah, kemudian kita lihat pada grade 3 hanya mampu melakukan perawatan diri yang terbatas. Nah, pasien mengatakan tadi bahwasannya dia hanya bisa melakukan sikat gigi di tempat tidur, bahwasannya hanya mampu melakukan perawatan dirinya terbatas. Nah, kemudian ada nomor 4, ketidakmampuan secara total, tidak bisa melakukan perawatan diri sendiri. Nah, yang mana tadi pasien bisa mampu melakukan kegiatan tapi hanya dibantu oleh perawat ataupun keluarga. Kemudian pada poin kelima yaitu pasien mengalami meninggal dunia. Nah, dari grade ini pasien tadi terdapat di grade 3, yaitu hanya mampu melakukan perawatan diri yang terbatas hanya di antara tempat tidur dan kursi lebih dari 50% dari waktu terbangun. Nah, kemudian inilah mengapa kita perlu mengisi format paliatif ini setiap hari, karena kita bisa melakukan bukti bahwa apakah ada jadinya penurunan fungsi harian per hari pada pasien. Nah, jika dia sudah mulai mengalami penurunan, maka disinilah kita melakukan membimbing pasien hingga mencapai akhir kehidupan yang baik atau menurut Islam husnul khotimah. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Itulah video dari ujian praktikum perawatan paliatif atau pengkajian perawatan paliatif yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.